Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Tila semua dimanapun kalian berada, senantiasa kita doakan jenazah sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa berangkat eksplor lagi teman-teman, tentunya untuk melanjutkan misi kemarin yang berkaitan dengan Brono Pawaris. Sedikit saya intermezzo ya teman-teman, tadi malam kita sudah berhasil setidak-tidaknya membuat daging dan darah yang dulu pernah Brono makan itu keluar lagi, walaupun tidak melalui muntahan tapi melalui kotorannya teman-teman, karena ternyata rencana Eyang Warta ini bukan gagal teman-teman, tapi meleset yang pada akhirnya tetap berhasil. Dan untuk malam hari ini kita tinggal memastikan dia sudah memuntahkan semua, kemudian kita juga ingin memastikan kalau kotoran yang sudah keluar itu tidak dimakan lagi, karena kemarin kita benar-benar lupa ya Mas Abdul untuk mengamankan itu ya. Jadi nanti kita cari informasi seperti apa keadaan Brono Pawaris saat ini. Sebenarnya kita sih udah optimis teman-teman, karena ini sudah di ujung tanduk, kita tinggal eksekusi. Jadi walaupun demikian saya minta bantu doanya dari teman-teman semua, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Oke, kita langsung gas saja ke lokasi yang paling mungkin kita bertemu dengan Brono Pawaris. Iya Mas Abdul. Suryo ini. Kenapa? Tapi kayak merintih loh ini loh. Kenapa Mas? Kenapa kau menghentikan perjalanan kami? Iya, kami suruh berhenti. Kenapa? Bukannya kemarin sampean mengatakan saya harus sesegera mungkin untuk mengajar si Brono Pawaris itu. Astagfirullah Mas Abdul. Kenapa Mas? Tangannya loh. Astagfirullahaladzim. Disum lagi. Jelas nggak? Jelas. Tanganmu kenapa loh? Astagfirullah. Tapi kamu nggak apa-apa itu? Tanganmu patah itu. Kamu mau menjelaskan apa? Mas Abdul, kamu Mas Abdul. Mau masuk ya? Dia mau menyampaikan sesuatu. Mungkin ini penting ya. Astagfirullahaladzim, Mbak Suryo. Sebentar. Sudah Mas Abdul? Sudah. Astagfirullahaladzim. Amit-amit sama bayi. Kapok saya. Kapok kenapa? Kamu tangannya kenapa? Ada lagi saya. Gak. Itu kamu tangannya kenapa? Oh, sudah, jangan khawatiran saya, sudah. Terus? Ini semua gara-gara si Brono. Astagfirullah. Jangan-jangan Brono makan kotorannya lagi ya? Kalau itu tidak. Kalau itu sudah aman. Dia berarti tidak mau makan kotorannya lagi, yang darah dan daging yang keluar itu tidak dimakan lagi. Pokoknya kemarin dia kan lari terberit-berit dan juga kami cirit. Iya. Nah, setiap kotorannya itu jatuh, saya langsung ambil. Kamu apapun itu bentuknya. Kamu nuturin tai begitu. Nah, iya. Tai juga. Si daging-dagingnya itu. Bagus. Saya bungkus terus saya leburkan. Berarti sekarang dia tidak mau makan itu lagi, pasti itu. Sudah pasti. Lah, kamu bilang tanganmu gara-gara Brono, maksudnya bagaimana? Tapi begini ada sialnya. Dia tidak makan si tai. Saya
trauma kalau menceritakan ini. Tapi ini kalau tidak disampaikan cukup berbahaya. Yang tenang dulu. Tenang. Katakan dengan gamblang saja. Sebenarnya yang terjadi itu apa? Begini. Memang di Prono itu tidak makan tainya lagi. Tidak makan Kotorannya. daging. Iya. Tapi sialnya dia langsung tersadar kan memiliki pikiran untuk memakan seluruh pengikutnya, seluruh budaknya. Dari yang terbaru sampai yang lama. Pengikutnya semua tak terkecuali. Semua pengikutnya. Berarti yang termasuk diculik di tempat kemarin. Yang di dekat tali itu. Ya, termasuk saya. Hampir saja ditelan. Tapi yang anehnya, saya mengeluarkan lagi. Seakan-akan saya tidak enak. Berarti tanganmu itu ya, cuma tangan saya yang kena. Tanganmu sudah tertelan olehnya. Ya, begitulah. Tapi dirimu tidak dilanjutkan dimakan itu. Tidak, itu anehnya di situ. Setelah memakan tanganmu, dia melepaskanmu begitu saja. Iya, seakan-akan saya tidak enak. Tapi yang lain bagaimana? Naasnya yang lain dimakan. Semua. Tujuannya untuk apa? Di sini. Ini yang membuat dia menjadi lebih kuat dibandingkan dengan dia memakan daging pewaris. Bajingan. Sudah terbaca ini. Berarti dia mengumpulkan makhluk-makhluk sebanyak itu bukan untuk dijadikan prajurit. Tapi justru dijadikan makanan. Maksudmu ini tujuan sebenarnya dia? Memang seperti itu. Dia itu adalah makhluk yang kanibal. Tapi begini, terlepas dari apa yang dia makan, pasti dia tidak memakan yang sembarangan. Dia memakan makhluk-makhluk yang utama itu yang kuat. Agar apa? Tidak hanya badannya saja yang tertelan sehingga dia kenyang, tapi ilmunya juga. Walaupun ilmu itu berbeda-beda, kalau dimakan jadi satu, maka sama saja mengumpulkan banyak ilmu menjadi satu di badannya. Maksudnya ilmu dari sesuatu yang dia makan ikut terserap. Sekarang dia kekuatannya seperti apa? Kalau saya lihat lebih kuat 10 kali lipat dari kemarin. Dari yang kemarin. Dari saat dia masih menelan darah dan daging itu. Ya. 10 kali lipat. Tidak salah lagi. 10 kali lipatnya. Ya benar saja kok. Saya tidak bisa membayangkan itu. Aduh Cil ini. Yang kumuk rancang aja melawan dia dengan ilmu yang sebanding itu sangat susah. Apalagi sekarang udah berlipat 10. Ini bagaimana Cil? Sebentar Yang. Tolong Yang. Ini yang sampean katakan itu benar apa enggak? Saya tidak berbohong. Tangan saya menjadi bukti. Yang terpenting sekarang kamu harus lebih fokus untuk mengalahkan si Prono. Waduh, sial saya merinding Cil. Jangan pikirkan apa yang saya rasakan. Jangan khawatirkan. Cukup terfokuskan saja kepada si Prono. Kekuatannya sudah sangat luar biasa. Begini, setidak-tidaknya terakhir kau melihat Prono itu di mana? Terakhir kau melihat Prono? Tidak jauh dari sini. Untung saja kau datang. Saya terakhir melihatnya. Dia sedang tertawa bahagia. Dan kelihatannya dia sudah siap mengalahkan kalian. Apakah dia memakan itu hanya untuk mengalahkan kami? Untuk saat ini sepertinya seperti itu. Sial. Cil.
Lebih baik kita keluar dari hutan ini terlebih dahulu. Lebih baik seperti itu. Menyusun strategi lebih penting. Saya pikir juga jangan memaksakan untuk melawannya. Kalau tidak, dengan persiapan yang matang. Baiklah Yang, nanti akan saya rundingkan dengan sahabat saya yang lain. Terima kasih atas informasinya. Nanti jika ada keputusan yang sudah kami dapatkan, saya akan mengabari jenengan. Baiklah. Tapi tangan jenengan nggak apa-apa. Sudah jangan pikirkan saya. Baiklah. Selagi saya masih bisa berdiri, saya tidak apa-apa. Saya sarankan jenengan juga menjauh dari tempat ini. Takutnya tadi tidak dimakan, tapi nanti dimakan bagaimana? Kita cari aman semuanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, matur suwun ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya dia sudah bertobat. Dia sudah mau mengucapkan salam. Apa mungkin ketakutannya benar-benar membuat dia ingin bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutu sawah, tutu gunung. Jika benar yang diucapkan oleh Suryo barusan, Gimana nih Yang? ini akan menjadi sangat rumit. Iya Yang harus. Saya menghadapinya saja kemarin dalam dia keadaan mengalami sakit perut. Dia masih tetap bertahan dengan sangat luar biasa. Sedangkan untuk saat ini, jika pertimbangannya adalah dia memiliki kekuatan 10 kali lipat, maka harus ada setidaknya 10 makhluk yang kekuatannya setara denganku. Waduh. Iya juga sih. Begini, kita coba lihat terlebih dahulu seperti apa kekuatannya untuk menggambarkan, sehingga nanti ketika kita bermusyawarah dengan yang lain, kita memiliki informasi yang cukup. Hanya itu saja. Hindari pertarungan. Mengerti? Mengerti Yang? Dan tolong Koro, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepadamu, saya ingin duduk di kursimu sendirian. Iya bos. Udah jangan yang aneh-aneh bos. Tapi nanti kalau sudah selesai tolong dibersihkan itu. Iya bos. Baiklah saya pergi. Nurut aja sih. Baiklah saya memahami apa yang terjadi. Saya lemah. Maksudnya bukan gitu bos. Bos gak lemah bos, ini kuat, cuma musuh kita yang yang kita hadapi itu lebih kuat bos. Baiklah, saya akan menonton dari kejauhan bersama Pak Dalang yang sedang duduk di atas pohon. Gini bos, bos harus ini sadar bos. Ya saya sadar diri itu. Bos kan tahu sendiri perbandingan bos sama yang Jemerancang sudah tahu. Tapi penonton tetap tahu siapa pahlawannya. Iya bos, Koro pahlawan terbaik. Iya, karena saya mengalah, bukan karena saya lemah. Tapi karena saya ingin kalian menang. Nah itu bagus banget itu bos. Itu kata-kata hari ini bos. Iyalah. Oh ya. Saya mengalah dari singgasana saya ini bukan karena saya lemah, melainkan karena ingin kita menang. Ya Pak. Kekuatan saya tidak membawa kemenangan.
tidak masalah. Yang terpenting kebijaksanaan saya bisa membawa kemenangan. Amin, amin. Kontol kalian semua, kontol. Lu. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Nah, duduk di singgasana sendiri kan lebih nyaman, Bos. Jangan maksain, Bos. Astagfirullah. Baiklah, untuk kali ini saya anggap saja seperti Koro. Mengerti? Iya, iya. Kita cek dulu seperti apa kekuatannya, sedulur. Setelah itu kita langsung mundur karena kita merundingkan dengan yang lain. Yang lain itu ya yang Warta, yang Said, terus yang Miskun, Walayang kalau kita bisa panggil gitu loh. Karena ini 10 kali lipat kekuatan dari kemarin itu kan. Kemarin aja kewalahan, Mas. Kemarin aja kewalahan tuh. Oke, kita coba loh. Hati-hati ya, Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas banget ya, Mas Abdul. Jelas banget, Mas. Oh, sedulur, ini kita mendengar suara kuda dan kerincing-kerincing seperti Ya, loncengnya gitu, lonceng kuda. Biasanya itu. Sedulur denger nggak? Merinding banget aku, Lur. Astagfirullah. Kemarin nggak pernah kita di sini dengar suara seperti itu ya. Ada, walaupun ada kuda yang datang tapi iya, tapi nggak ada suara. Ini ringekannya jelas banget. Allahu Akbar. Ini energi gede banget ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas. Allahu Akbar. Cincin apa ini, Mas? Itu Mas Abdul. Allahu Akbar. Tenang dulu, tenang, kalian tenang. Ini apa ya? Astagfirullahaladzim. Tenang, tenang, tenang. Mas Abdul pegangin dulu. Tuan Brono, salam hormat dari saya. 2 hari bertarung denganmu tak membuat diriku terlihat lebih kuat. Dan tak pula membuat dirimu terlihat lebih hebat. Pertarungan akan semakin ketat. Dan seolah-olah membawa kita menuju ujung sekarang. Kau menyadari itu? Jika pertarunganku denganmu itu hanya akan melahirkan dendam, saya tidak lagi ingin bertarung denganmu. Dan saya tidak berharap menang atas pukulan-pukulan yang saya berikan kepadamu. Karena saya paham, pertarungan hanya akan menimbulkan kebencian. Entah itu dari kemenangan ataupun kekalahan. Dan kebencian itu akan melahirkan dendam. Dan dendam akan membawa kita menuju kebinasaan. Kalau kau menginginkan menang dariku, maka malam hari ini kau menang.
Saya hanya meminta kau berhenti melakukan perilaku burukmu itu. Kau memakan, kau mengorbankan mereka yang tak tahu apa-apa, mereka yang begitu lugu, untuk kau jadikan sumber kekuatan, hanya untuk mengalahkan kami. Saya pikir itu terlalu berlebihan. Ya, lebih jelasnya, saya mengatakan itu adalah mengajukan perdamaian. Kau adalah makhluk yang luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa. Akan sangat indah jika dirimu dan diriku jalan di jalan yang sama. Saya tidak akan mengguruimu selagi kau mau menjadi yang terhebat. Maka bersama kami adalah tempat yang tepat. Karena kami tidak haus akan pujian dan kedudukan. Ya, saya memang lemah. Untuk saat ini, maukah kita berdamai saja? Kemarin saya tidak mengajukan itu karena kau dalam pengaruh amarahmu yang luar biasa. Bukan karena saya takut akan 10 lipat kekuatanmu itu. Tutu sawah, tutu gunung. Kekuatanmu itu akan tetap sirna pada masanya. Saya tidak sedang menyepelekanmu. Tapi itu yang terjadi kepada pendahulu-pendahulu kita. Entah yang baik maupun buruk. Mereka semua akan menemui masa ketidakberdayaan. Saya masih bisa melawanmu. Saya tidak bercanda. Saya bahkan bisa menjadi 20 kali lipat kekuatanku. Atau 10 kali lipat lebih hebat darimu saat ini juga. Kau mau bukti? Tapi saya tidak ingin membuktikan itu. Karena kau yang terhebat di sini. Ya, saya memang ngomong kosong. Maka, marilah ikut denganku. Kekuatan sehebat itu perlu bimbingan. Dan saya punya guru yang bisa membimbingmu. Coba pikirkan beberapa saat. Mau satu karung kemenangan ada di tanganmu pun, kau tidak akan terlihat hebat. Karena kejahatan yang masih menyelimuti dirimu. Orang hebat itu bukan atas kemenangannya, tapi atas tujuan dari dirinya untuk menang.
Saya beri waktu kau berpikir. Ingat, orang yang hebat bukan tentang seberapa banyak dia menang, tapi tentang alasan apa yang mendorong dirinya menang. Kalau kau hanya menang atas penderitaan orang lain, maka kehebatanmu hanya akan dibenci. Tapi jika kau bertarung atas alasan yang tepat, sekalipun kau kalah, maka namamu akan selalu diingat. Hati-hati, dia mengumpulkan kekuatan. Ya, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kita pergi. Berat sekali. Kau mundur terlebih dahulu. Tapi nggak bisa ya. Apa kau tidak bisa bergerak? Nggak kuat berdiri. Kekuatannya luar biasa. Kau baik-baik saja. Astaga. Coba lihat dirimu. Dia masih mempermainkan kita saat ini. Tutup sama tutup. Berat sekali. Tuan Warta, terima kasih. Baik, Yang, kita mundur, Yang. Hati-hati, Yang. Kita dipindahkan ini, Lur. Gimana ini, Mas? Maaf. Kalian sampai berdarah seperti ini, saya tidak sanggup membentengnya lagi. Kekuatannya benar-benar. Mungkin dia angka 10 kali lipat. Tapi ini di mana, Yang? Bagaimana? Ini di mana? Kita dipindahkan tapi tidak jauh. Kelihatannya seperti itu. Begini. Tuan Warta memberi kita waktu untuk kita berpikir. Seperti yang saya katakan. Duduklah terlebih dahulu. Oh, iya.
bahwa saya bisa membuat kita unggul dalam segi kekuatan. Bahkan 10 kali lipat lebih tinggi darinya lagi. Masya Allah. Benar itu yang bisa seperti itu. Akan tetapi di sini saya meminta persetujuan terhadapmu, Yohan Gendana. Apa itu? Kok malah ke Mas Yohan sih? Saya akan menyatukan kekuatan saya dengan 8 Raja Kolocokro atau Sastro Bedadi yang ada pada dirimu itu. Ya boleh yang kalau memang bisa, kenapa tidak dari kemarin ya? Tapi di sini ada risiko yang harus diambil. Ada risikonya. Jika saya menyatukan kekuatan saya dengan kekuatan yang ada pada dirimu itu, maka kekuatan itu hanya akan bertahan kurang lebih 30 menit. Dan setelah itu, setelah saya melepas ikatan itu, maka dirimu, Yohan Gendana, akan kehilangan kesadaran selama 30 hari. Maksudnya gimana ya? Hilang kesadaran 30 lama banget ya. Tapi itu tidak apa-apa, tidak melukai atau apapun. Dia hanya akan kelelahan. Itu kalau disepakati. Itu sama cekoma yang hampir 30 hari. Terserah pada dirimu. Jika mau dicoba, maka akan saya lakukan. Mas, gimana Mas? Baik ya. Yang gak apa-apa. 30 hari kan? Kurang lebih 30 hari. Bisa kurang, bisa lebih. Ini pasti yakin Mas. 30 hari loh Mas. Soalnya gini Mas Abdul. Kekuatan dia udah 10 kali lipat dari kemarin. Kalau misal kita mundur sekalipun, kita bakalan dikejar. Sekalipun kita tidak pulang ke rumah, tetap saja bakalan ketemu. Penciumannya sudah semakin kuat. Saya pikir seperti itu ya kan? Ya, beberapa keilmuannya menjadi sangat tak terkendali. Bahkan ilmu-ilmu baru pun sekarang sudah dia miliki. Karena apa? Karena dia memakan banyak ilmu dari orang lain. Baiklah kalau seperti itu, kalau yang bisa melakukannya, silakan untuk dilakukan. Ya, tapi saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan menyatukan dua kekuatan. Dan kekuatan ini akan saya pergunakan sebanyak-banyaknya. Jika kau belum bisa menguasai Kolocokro selama ini, maka saya yang akan mengendalikannya agar kau tahu seberapa dahsyat kekuatannya juga. Baik ya, tidak masalah ya. Sekarang kau bawa batu berapa yang punya saya? Oh, banyak ini ya. Emang nggak bisa ditawar apa yang? Itu kan 30 menit, resikonya terus 30 hari. Itu kalau 15 menit berarti 15 hari ya? Tidak, itu tidak berpengaruh. Terus gimana? Saya butuh 8 batu.
Kita sudah sepakat. Bismillah mas, bismillah mas. Lepaskan ini terlebih dahulu. Baiklah ya. Masa titip anjing. Bismillah mas. Siap. Siap ya. Sekarang kau lepaskan kesadaranmu sepenuhnya. Akan sangat menyakitkan. Tapi harus kau tahan. Tulang-tulangku kayak patah rasanya. Mas aman gak mas? Hah? Aman. Oh, alhamdulillah. Ini beneran gak apa-apa, Mbok? Tidak apa-apa. Kita gas. Katanya tulangnya mau patah. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan kolocok yang sebenarnya. Tiga 30 menit bisanya. Ya. Saat ini kami masih sadar. Saya belum gunain itu. Setelah saya melepaskan ikatan ini, baru kami berdoa akan tidak sadar. Oh. Bisa kita mulai pertarungannya? Ya boleh kalau sudah selesai mah ritualnya. Ya ritual lagi. Brono. Brono. Pak Waris. Saya kok merinding gini ya. Brono Pak Waris. Ini mau diajar si Brono tapi saya merinding. Iya, iya yang ya. Tuh kan. Simpan dulu energinya mas buat nanti. 30 menit kok. Iya, tapi maksudnya dipuas-puasin gitu sebelum tergeletak gitu. Iya. Ya boleh. Allah Akbar. Apa tuh jatuh? Itu kayak Muhammad Ali mas gerakannya. Wih.
Cuk 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 cuk. Ya. Boleh ya boleh. Brono, keluar kau. Brono pewaris. Saya akan menunjukkan kepadamu bahwa saya tidak hanya omong kosong terhadapmu. Saya bisa menjadi 10 kali lipat saat ini di hadapanmu. Ya pemanasan dulu. Ya, boleh. Kandang banget Dul. Iya saya lihat juga itu kayaknya. Cuman nggak bisa terbang aja ini. Ya, nggak ada sayapnya sih. Ini belum apa-apa. Wow, Lagi. Dari Brunonya kemana ini? bagaimana? Brunonya kemana? Kita tinggal tunggu saja. Oh, Dia akan ke sini. ya kalau kelihatannya kayak gini sih saya nggak ragu lagi udah yang. Kelihatannya kita semakin menyatu. Ini akan semakin kencang. Dan suaraku akan menyatu dengan suaramu. Oh, boleh. Kayaknya iya yang. Saya suaranya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ini namanya Gumuyo. Komoyo. Ya, Apa tuh? Gumu Keranjang dan Iwan Bendana. Boleh nggak gitu? Bisa aja ini Mas Abdul. Iya. Aduh, tapi semakin ini sudah semakin mengencang. Oh, ya boleh penyatuan. Bruno pewaris, keluar kau. Saya sudah bisa melawanmu saat ini. Kita berantem. Suara saya susah ya. Oh, ya rada berat gitu. Aneh. Itu ada suara lagi. Ini suara yang tadi. Suara Kerincing. yang aman gak ini, aman gak? Saya rada takut kok. Yang mana yang? Yang ini saya loh. Yang sekarang sudah tidur kayaknya. Ini saya yang mengendalikan diri saya sendiri. Oh. Luar biasa. Ternyata semua kata-katamu benar terjadi. Kau mampu melipat gandakan kekuatanmu. Tapi kayaknya tidak sebanyak dirimu. Ini yang saya suka tahu. Tetap merendah. Dan tahu diri. Ya. Saya hanya ingin sedikit berolahraga denganmu. Karena waktu saya masih banyak. Kira-kira menurutmu kau masih bisa mengalahkanku atau tidak? Cukup menarik kata-katamu. Kita coba. Jika melawanku hanya dianggap olahraga. Kita coba buktikan dengan kekuatanmu yang membunuh ratusan makhluk dengan saya yang tidak membunuh siapapun. Silakan.
Nampaknya uji coba ini gagal. Dia masih sangat kuat. Bahkan saya bisa kalah dalam satu kali pukul seperti ini. Ternyata saya salah. Lumayan. Cukup lumayan. Baiklah, kita mulai lagi. Cukup hebat bisa menembus pertahananku. Hai. Ya. Bagaimana bisa kau mengincar titik mustikaku? Ini sangat mustahil. Cukup mencolok. Berapa Kekuatanku sudah tidak bisa digunakan lagi. Menyerah saja. Sudah saya bilang, saya ini sedang olahraga. Kau jangan terlalu percaya diri. Kamu melihat sesuatu yang sebelumnya belum pernah kau lihat. Kau tahu apa itu? Apa itu? Benda apa itu? Ini mustika sastra pedati. Ini akan mengantarkanmu ke tempat yang sangat indah. Maksudnya? Kamu tahu apa atau tidak? Kamu tahu apa atau tidak? Ini 10 kali lipatmu. Kamu tahu apa atau tidak? Tidak akan. Tidak akan katamu. Lepaskan. Terima ini. Belum mati juga rupanya dirimu. Cukup kuat. Karena tidak akan mudah untuk dikalahkan. Tapi kau sudah lumpuh. Mungkin dari 100 makhluk yang kau makan, sekarang sisa 2. Kau mau topat atau tidak? Kenapa aku tidak bisa? Kau mau topat atau tidak? Mengeluarkan kekuatanku yang seperti tadi, ha? Tanya sekali lagi padamu.
Kamu tobat atau tidak? Tidak. Tidak akan tobat. Tidak akan. Kenapa? Ya. Kenapa kekuatan marah? Serasa menghilang sedikit demi sedikit. Mas Abdul, Mas Abdul, aman kan? Mas, Aman mas, aman. Oh, berlailah. Astagfirullahaladzim. Bruno mana? Bruno mana? Selesai. Hah? Selesai. Udah lapor. Cepat banget. Lama lah. Pegang ini. Cepet banget. Kamu aman? Saya aman sih. Berarti habis ini saya bakalan tidur selama 30 hari. Yang tapi kekuatannya luar biasa banget ya. Ya itu kan kalau kau bisa mengendalikan. Kalau dirimu tidak bisa mengendalikan, ya tentunya hanya seperti yang bisa kau gunakan beberapa hari kemarin. Ini adalah gambaran kekuatan sempurna dari Sastro Pedati. Kau perlu banyak mempelajarinya. Bahkan ini pun belum seberapa. Kau perlu mengeluarkan semua. Kau hanya hafal 2 mantra. Jika kau hafal 8 mantra tersebut, maka kekuatannya tentunya 8 Jenis itu. 8 jenis itu bisa kau keluarkan semua. Aduh. 30 hari lama banget. Sebulan loh. Baiklah dulu semua. Terima kasih yang sudah pantau dari awal hingga akhir. Saya doakan jenengan sehat selalu, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Masih penting ini mas. Paling nanti saya dipopong Mas Abdul. Gak apa-apa. Penting. Ya Allah masa 30 hari mas. Ini mau memuas-muasin dulu. Kenapa tidak bilang dari awal seperti ini ya Mas Abdul? Kalau dari awal kan kita nggak repot-repot gitu loh. Ya kita kan kemarin nyari cara yang lebih ini dulu loh mas. Ini termasuk ekstrim loh, 30 hari gak bangun. Ya, benar katanya. Saya bisa menyampaikan ini dari awal. Tapi kalau ada cara yang lebih baik, kenapa tidak? Dan ini sifatnya merugikan. Maka dari itu, secepatnya kau bisa kendalikan Sastro Pedati. Maka itu akan sangat berguna. Kemudian, katanya sudah mau melepas. Saya tidak terlalu mengikatnya dengan kencang. Aduh. Mas. Sambil jalan keluar aja yuk. Kira. Ini tutup aja ya. Aduh. Kalau kita jalan pulang dulu lur. Aduh, kayaknya jalan sebelah sini loh yang kanan. Kanan. Ya Allah. Sini. Coba tuh lur. Dari gimana sih? Allahu Akbar. Aduh. Tidurnya harus popong saya. Aduh lur. Saya kayaknya kalau Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak saya nggak bisa kalau sambil pegang kamera ini, saya soalnya harus
gotong Mas Yohan ini. Oke Lur, terima kasih yang sudah pantau dari awal sampai akhir ya. Saya ini harus cepat-cepat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.